Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kang Prabu. Nah, di kesempatan ini Kang Prabu mau bahas lagi tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan yang ditransfer ke 8,7 juta karyawan. Nah, begini cara lapor jika tidak dapat BSU subsidi gaji tersebut, teman-teman. Nah, oh iya teman-teman, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channelnya Kang Prabu ya. Nah, Kang Prabu mau kasih tahu dulu, emang sih Kang Prabu berapa bulan ini belakangan tidak pernah up lagi tentang berita seputaran BLT BPJS kerjaan, memang karena Kang Prabu ada kesibukannya teman-teman ya, jadi sempat vakum sih. Nah, jadi Kang Prabu di ini mau ajak lagi teman-teman buat yang butuh informasi, terutama buat para pekerja dan buruh di daerah kalian masing-masing ya teman-teman, untuk subscribe, like, juga komen dan share sebanyak-banyaknya jika video ini atau informasi ini berguna untuk teman-teman semuanya. Nah, kali ini dikutip dari berita DIY. Kementerian Ketenagakerjaan akan mentransfer BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 atau BSU subsidi gaji ke 8,7 juta rekening karyawan pada semester ini. Simak syarat atau kriteria penerima dan cara lapor jika tidak dapat bantuan per 1 juta orang, 1 juta per 1 orang. Nah, ada sejumlah perbedaan dalam penyaluran BPJS Ketenagakerjaan di 2021 ini dengan penyaluran bantuan serupa pada tahun lalu, diantaranya jumlah penerima, besaran BSU-nya, hingga syarat atau kriteria terbaru. Karyawan yang berhak mendapatkan bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 harus mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta rupiah. Namun karyawan yang di bawah bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMA dibulatkan ke atas hingga ribuan penuh. Nah, sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4.800.000. Nah, jika pada tahun lalu jumlah penerima bantuan ini mencapai 12 juta orang, tahun ini target penerima BSU subsidi gaji karyawan hanya mencapai 8,7 juta orang. Kemudian besaran bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan yang juga lebih kecil dari tahun lalu, hanya 1 juta per orang atau 500.000 per bulan teman-teman. Bantuan diberikan untuk 2 bulan, namun dicairkan secara langsung sehingga karyawan akan dapat bantuan subsidi upah sebesar 1 juta sekali cair. Karyawan yang merasa memenuhi syarat namun tidak ditransfer bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 ini bisa lapor dengan cara sebagai berikut. Laporkan aduan ke manajemen atau HRD perusahaan, atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Sampaikan keluhan atau lapor online di link bantuan di kemenaker.go.id. Tidak hanya itu, BLT BPJS Ketenagakerjaan di 2021 ini juga hanya disalurkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, yakni Bank BUMN atau Bank Himbara. Adapun bank yang termasuk dalam golongan Himbara dan menjadi penyakur atau penyalur bantuan subsidi upah, subsidi gaji karyawan ini adalah sebagai berikut: Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia, teman-teman. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Dan Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Berarti ada 5 bank yang memang sebagai penyalur ya teman-teman. Berikut 7 syarat atau kriteria penerima bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 terbaru yang ditetapkan Kemenaker. 1. Warga negara Indonesia atau WNI. 2. Penerima upah atau gaji karyawan beserta BPJS Ketenagakerjaan. 4. Rutin membayar iuran BPJS hingga Juni 2021. 5. Kerja di sektor yang terdampak PPKM, yakni. Kita lanjut lagi. Jadi pekerja yang termasuk itu adalah industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan, jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
6 berada di wilayah terdampak PPKM level 4 dan level 3 yang telah ditetapkan oleh Kemnaker. 7 jika daerah tempat karyawan pekerja berada di level 4 dan 3 memiliki batas gaji di atas 3,5 juta, maka batasan yang digunakan adalah UMR wilayah tersebut. Oke teman-teman, demikian informasi terbaru soal BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 yang siap ditransfer ke 8,7 juta karyawan dan cara lapor jika tidak dapat bantuan subsidi upah subsidi gaji 1 juta rupiah per orang. Semuanya tetap dukung channelnya Kang Prabu dengan cara subscribe, like, juga komen dan share sebanyak-banyaknya jika informasi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Teman-teman, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.